intelektualitas. Narasi kedua setelah etikabilitas adalah intelektualitas. Karena pemimpin Depok dia mesti bersaing dengan pemimpin New York sekarang itu, Hamdani. Hamdani ini orang biasa menghidupkan harapan masyarakat New York bahwa New York bisa diasuh secara beradab, berbasis pada kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia, wali kota New York ini seorang sosialis. Kalau pakai narasi sekarang dia Sumitronomics, kira-kira begitu. Dia menghidupkan ethics of care, peduli pada anak yatim, kasih shelter pada orang miskin tuh, mengucapkan prinsip-prinsip feminisme tuh. Jadi Anda bayangkan Amerika sekarang narasinya, narasi utamanya itu narasi Donald Trump diganggu, digugat dan diinterupsi oleh narasi sosialis. Saya ingin satu waktu ada sister city dari Depok, yaitu New York City. Bayangkan New York City itu isinya kapitalis. Satu New York itu isinya adalah apa namanya, financial institution. Wall Street isinya adalah dolar. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sebetulnya berharap ada narasi yang lebih adil dan beradab, sehingga masyarakat New York artinya memilih seseorang yang narasinya adalah kerakyatan. Sangat jauh berbeda dengan sang presiden. Indonesia juga sedang menghadapi problem yang sama tuh. Narasi sosialisme diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menteri ini paham tentang narasi sosialisme? Termasuk Menteri Keuangan, paham nggak? Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kritik Pak Purbaya, bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat. Tentu Pak Purbaya punya alasan. Kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga tuh. Iya, hukum kepala daerahnya bukan rakyatnya yang dibuat terlantar. Kan logikanya begitu. Uang yang tiba di pemerintah pusat adalah kumpulan dari uang rakyat daerah. Kalau kebijakannya salah, perbaiki kebijakannya, bukan memotong anggaran itu. Sekarang coba kita lihat, narasi daerah itu adalah mau berontak pada pemerintah pusat karena anggaran tidak turun. Berapa jumlah kabupaten kota, berapa? 300, 400 kabupaten kota yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah, cuma ada 4 kabupaten. 2 di Bali, Gianyar sama Badung, 1 Banyuwangi, 3 adalah Bekasi. Cuma 4 kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya. Selebihnya mesti ada transfer. Jadi kesalahan Pak Purbaya adalah menganggap semua itu sama. Enggak, cuma 4 yang mampu untuk mandiri. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami oleh Menteri Keuangan, yaitu hak rakyat daerah. Hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah, kan itu intinya. Jadi narasi keadilan, literasi keadilan hendak kita kuatkan dalam isu-isu yang menyangkut isu publik. Oke. Saya bab satunya bagian itu supaya kita terbuka mengatakan bahwa ada problem dengan narasi keadilan pada bangsa ini. Sekarang saya masuk pada isu yang lebih lengkap atau lebih spesifik, yaitu apa sebetulnya problem kita negeri ini sehingga kemampuan literer dan naratif kita itu nomor 3 di dunia dari bawah. Bayangkan waktu Bung Karno mengucapkan Pancasila, kita bongkar hari ini isi Pancasila. Itulah kumpulan pikiran dunia yang kemudian dikemas secara ringkas, dikemas secara tajam bermutu dalam bentuk 5 sila.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu debat filosofis panjang selama abad pertengahan di Eropa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, debat di Komintern. Partai Komunis berdebat dengan Partai Liberal. Narasinya dibaca oleh Bung Karno. Persatuan Indonesia itu tema nasionalisme, kesatuan itu tema di dalam filsafat Immanuel Kant. Bertemu dengan filsafat Sun Yat-sen tentang nasionalisme itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam segala macam demokrasi, itu adalah percakapan abad 20 tentang hak rakyat untuk memerdekakan pikirannya sendiri dan merasa setara di depan kekuasaan. Semua itu narasi dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu narasi Marxisme. Dibaca oleh Bung Karno, diperdebatkan dengan Tan Malaka, diulas oleh Sultan Syahrir, dimasukkan prinsip Islam oleh Nasir, Buya Hamka. Kita kaya dengan narasi. Kenapa sekarang narasi kita berhenti? Semua orang merasa paham tapi tidak mampu untuk mengucapkan dalil bahwa dia paham. Itu namanya pura-pura paham. Atau fura-fura faham alias fufu-fafa. Fura-fura faham. Ada yang rusak di dalam situasi kita. Nah, kerusakan itu mau kita perbaiki supaya ada kejujuran dalam bernarasi. Narasi hanya disebut narasi kalau dia dipertengkarkan. Kalau saya punya narasi dan tidak ada yang melakukan kontra narasi, narasi itu bisa dalam kalimat, bisa dalam berita, bisa dalam puisi, bisa di dalam skripsi, bisa di dalam disertasi. Itu semuanya narasi. Intinya ada argumen, ada dalil di dalam narasi. Kalau saya punya narasi dalam bentuk kalimat pendek, satire, kalimatnya saya ucapkan karena diargumentasikan lewat FNN. Narasi Anda sebagai akademisi bikin skripsi, bikin disertasi. Kalau narasi itu setelah Anda ucapkan tidak ada orang yang membantah, itu artinya Anda barusan membuat naskah doa. Doa tidak boleh dibantah, narasi harus dibantah. Jadi pikiran yang diucapkan tanpa dibantah itu artinya jangan diganggu karena dia lagi berdoa.